Di awal film kita akan diperlihatkan seorang anak yang kesulitan bernafas didampingi ibu dan ayahnya, yang buru-buru menuju ke rumah sakit, guna untuk mendapatkan pertolongan. Cerita kembali ke 20 tahun sebelum kejadian ini terjadi. Terlihat sebuah keluarga yang sedang makan malam. Di tengah-tengah makan malam tersebut seorang anak yang bernama Sarah ini orangnya meminta izin orang tuanya untuk pergi ke pesta, namun sang ayah tidak mengizinkannya. Di sini terlihat kalau sang ayah overprotektif terhadap anaknya terutama Sarah, atau bisa dikatakan strict parents. Karena tidak mendapatkan izin, Sarah yang kecewa meninggalkan makan malam tersebut yang piringnya belum selesai dicuci gas. Ibunya yang khawatir ia menemui Sarah di kamarnya, namun saat dicek ternyata Sarah sudah tidak ada. Dengan jendela yang terbuka dapat disimpulkan kalau Sarah pergi tanpa izin oleh kedua orang tuanya. Sarah ternyata pergi bersama pacarnya, yang telah menunggunya di belakang rumah. Pacarnya ini bernama Chris. Saat di tengah-tengah pesta, Chris menyatakan cintanya kepada Sarah dan membuatkan lagu untuknya. Hingga sampai keesokan paginya, ayahnya yang melihat Sarah diantar Chris pulang lewat pintu belakang memarahinya untuk lewat pintu depan. Is that your boyfriend? That's not your business. Hingga suatu waktu Sarah menceritakan impiannya kepada ibu dan kakaknya, kalau ia sudah berumur 18 tahun Sarah ingin pergi menjelajahi seluruh dunia. Ayahnya yang berada di balik pintu mendengar itu seperti memikirkan sesuatu, ia pun pergi ke ruang bawah tanah. Sampai 3 bulan kemudian, saat ibunya pergi untuk belanja, melihat di rumah cuma ada Sarah dan dirinya, Don memanggil Sarah untuk membantunya mengangkat box untuk dibawa ke ruang bawah tanah. Sesampainya di sana tiba-tiba Don mengunci Sarah di ruang bawah tanah itu. Dad, what are you doing? Sarah yang panik berteriak minta tolong. Ia berusaha mencari jalan keluar tapi sia-sia. Ibunya yang khawatir Sarah belum pulang menyuruh Amy untuk menelpon polisi. Don beralasan kalau Sarah kabur dari rumah dengan alasan tas dan barang-barangnya sudah tidak ada. Hingga hari keempat Don datang ke ruang bawah tanah. Sarah yang melihat ada celah berusaha kabur tapi gagal karena pintu dikunci menggunakan kode. Don mengatakan kalau Sarah harus mematuhinya mulai sekarang, tapi Sarah menolaknya dan Don mempusrang anaknya darah dagingnya sendiri. Sarah yang frustasi memikirkan masa-masa saat bersama Chris, yang berjanji untuk memberikan helm berwarna pink suatu saat nanti. Chris yang setaunya Sarah pergi meninggalkan rumah, mengunjungi rumahnya dan bertemu Don. Di situ Don berbohong kalau Sarah pergi bersama Steve teman masa kecilnya. Hingga hari ke-21 tepat ulang tahun Sarah ke-18, Don memberi hadiah sebuah gaun dan menyuruhnya untuk memakainya. Put it on. Dan hari ke-354 terlihat Sarah yang sedang mengandung. Sarah yang merasakan perutnya sakit, ia membaca buku panduan melahirkan yang diberikan Don, dan berusaha melahirkan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sarah menamai anaknya itu Mary. Ibunya Reni masih tetap berusaha mencari Sarah. Segala upaya sudah dilakukannya, dari upaya menyewa penyelidik swasta, namun Don menolaknya dengan beralasan, Reni sudah menghabiskan $5.000 untuk pergi ke Florida guna mencari Sarah. Tahun ke-7 Sarah sudah mempunyai 2 orang anak, tapi saat itu anaknya Mary sedang sakit. Sarah meminta Don membawanya ke dokter tapi Don hanya memberikannya setablet bodrek. Suatu waktu Chris datang menanyakan kabar Sarah dan Steve kepada Amy. Mendengar nama Steve, Amy bertanya-tanya. Chris kemudian menceritakan kalau ayahnya mengatakan Sarah pergi bersama Steve. Amy yang kaget mengatakan kalau ayahnya itu berbohong kepada Chris. Di waktu yang sama Sarah mengajak anak-anaknya bermain. Are you gonna be brave? Yeah! Di rumah Reni, Amy dan Don bertengkar mengapa Don berbohong cerita tentang Steve kepada Chris. Don beralasan kalau ia tidak suka kepada Chris dan mencegahnya agar menjauhi Sarah. Di sini Amy melihat Don menjatuhkan kunci ruang bawah tanahnya.
Amy segera mengambilnya, lalu ia menuju ke ruang bawah. Tapi Amy ketahuan Don dan merampas kembali kunci itu. Di sini Amy mulai curiga kepada Don. Sarah yang sudah melahirkan lagi anak ketiganya yang diberi nama Thomas, merayu Don agar membawanya ke atas agar hidup normal seperti anak-anak kecil lainnya. Keesokan paginya, Rennie mendengar di depan rumahnya ada bayi dan di atas ranjang bayi itu ada sepucuk surat, yang bayi itu adalah anaknya Sarah. Diam-diam Sarah menyelipkan surat permintaan tolong tapi naas. Malah Don yang melihat dan mengambil itu. Kesekian kalinya Sarah gagal lagi. Sampai tahun ke-14 Sarah yang sudah mengandung lagi, Mary yang dihadiahi riasan oleh Don tidak senang dan menyuruhnya untuk mengembalikannya. Sarah takut terjadi apa-apa pada Mary seperti apa yang menimpa dirinya. Saat di luar hujan basement yang ditempati Sarah dan anak-anaknya bocor. Lalu Sarah menyuruh Michael untuk mengambilkannya sendok untuk memperlebar lubang itu. Sampai larut malam, di luar ada pria bersama anjingnya yang melihat seperti ada cahaya di bawah rumah yang cahaya itu berasal dari lampu senter Sarah. Pria itu lalu memberitahu pemilik rumah tapi yang datang adalah Don. Don yang mengetahui itu langsung pergi ke basement, dan memberi pelajaran kepada Sarah hingga anak yang dikandungnya meninggal. Tahun ke-18. Sarah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Mary dan Michael mengingat mereka yang sudah tumbuh dewasa. Kenapa mereka bisa ada di sini? Mary yang mendengar cerita ibunya asmanya kembali kambuh. Tahun ke-19. Pada satu malam Don datang membawa persediaan makanan tapi sangat sedikit. Michael yang melihat itu naik pitam menyerang Don tapi Sarah menghalanginya. Setiap kali mereka membuat Don marah listrik di sana akan mati. Sampai suatu saat Don dipecat dari perusahaannya. Don yang stres melampiaskan emosinya ia mengambil pipa yang dihubungkannya knalpot ke saluran udara basement, guna untuk mencelakai Sarah dan anaknya. Di tengah-tengah itu tiba-tiba Don dikagetkan dengan kedatangan Thomas anak ketiga dari Sarah. Melihat Don yang stres Thomas memeluknya Don yang baper atas perlakuan Thomas mengurungkan niatnya. Tahun ke-20. Mary yang sakit karena asmanya semakin parah. Sarah memohon kepada Don untuk membawa Mary ke rumah sakit kalau tidak nyawanya bisa tidak tertolong. Dengan berbagai pertimbangan Don pun membawa Mary ke rumah sakit. Tapi Michael tetap tinggal sebagai jaminan. Lalu kita akan diperlihatkan scene awal tadi. Beruntung nyawa Mary bisa tertolong, karena cepat diberi pertolongan. Suster lalu memberi formulir data diri orang tua kepada Sarah tapi Don merebutnya. Sarah sadar kalau itu satu-satunya kesempatan untuk kabur dari Don. Sarah secara sengaja menumpahkan minuman yang membasahi formulir itu. Saat ditinggal Don mengambil formulir yang baru, Sarah secara diam-diam pergi. Menghampiri suster dan polisi yang saat itu sedang bertugas di sana. Don yang melihat Sarah pergi mengejarnya, Sarah yang mempercepat langkahnya sampai dahulu. Melihat tidak ada kesempatan Don kembali dan ditangkap polisi itu. Polisi lalu datang ke rumah Don karena masih ada Michael yang terjebak di sana. Rennie dan Thomas kaget kalau selama ini ternyata Sarah diculik dan disembunyikan ayahnya sendiri di bawah rumahnya. Di akhir film Chris datang menemui Sarah. Ia menyesal karena mempercayai Don. Chris menepati janjinya memberi Sarah sebuah helm berwarna pink dan film pun berakhir.